Syekh rahimahullah taala berkata, furudul wudu'i sittatun. Nah, farad wudu adalah apa? Adalah 6. Al-awwal an-niyah, الثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا ومن الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب. Farud wudu adalah apa? Adalah 6. Al-awwal yang pertama an-niyah. Niat yang pertama adalah an-niyah. An-niyah itu artinya dalam fikihnya, istilahnya arti qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtarinan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, kita apa namanya? Niat, saat niat itu maksudnya kita kalau mau melaksanakan sesuatu, saat kita niat itu artinya kita apa namanya? Ada maksud, ada tujuan saat kita mau laksanakan amalan ini. Ya, saat kita mau laksanakan amalan ini atau ibadah ini. Nah, dan an-niyah di dalam wudu ada apa namanya? Ada cara. Dan an-niyah itu juga hukum niat, ya, hukum niat itu adalah wajib, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu binniyat, artinya apa? Tidak ada apa namanya, hanya amalan yang benar itu hal apa namanya dengan niat, ya, innamal a'malu innamal a'malu binniyat. Arti di dalam tafsir hadis atau syarah hadis, innama sihhatul a'mal, hanya amalan yang benar, hanya amalan-amalan yang benar itu dengan niat, ya, itu dengan apa? Dengan niatnya. Nah, kalau kita cara niat apa namanya? Cara niat wudhu itu kita harus sebut dalam wudhu atau harus baca, karena baca niat itu sunnah, ya. Baca niat itu sunnah, ya. Kita kalau mau ucap niat itu sunnah, tapi niat itu tempatnya yang benar itu di dalam hati, karena niat itu bukan amalan anggota, ya, bukan amalan anggota badan, tapi itu amalan hati, ya. Niat itu amalan hati. Maka yang wajib saat kita mau laksanakan ibadah itu niat yang intinya di dalam hatinya, ya. Jadi kita dalam hati ada tujuan ibadah ini kita mau melakukan bergerak, rukuk dan sujud dan baca Fatihah, itu semua tujuan kita itu ibadah sholat, ya. Atau kita mau cuci muka, mau cuci tangan, mau apa namanya, mengusap kepala, itu semua adalah apa namanya, amalan. Tapi yang bisa buat amalan ini beda antara amalan yang biasa itu apa? Itu niat, ya. Maka faedah niat itu bisa berbeda antara buat apa namanya amalan-amalan kita atau lakukan kita, dibedain antara amalan yang biasa, mungkin itu apa namanya, contohnya cuci muka yang biasa dan cuci muka yang ibadah, ya, karena cuci muka yang ibadah itu wudu, ya. Tapi cuci muka yang biasa itu kalau kita apa namanya mau bersih muka atau itu cuci apa namanya
cuci muka. Nah, tapi itu cuci muka biasa. Karena apa? Karena kita hanya tujuan kita untuk apa? Untuk bersih muka. Tapi saat kita wudhu, kita bukan tujuan kita cuci muka untuk bersih, tapi tujuan untuk ibadah. Ya, ibadah apa? Ibadah wudhu. Nah, terus kalau kita niat, yang paling kurang kita apa namanya? Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a lis-salah. Ya, nawaitul wudu'a lis-salah. Saya berniat wudhu untuk salat, atau nawaitu al-wudu'a li fardhis salah. Ya, itu nawaitul wudu'a li fardhis salah. Ya. Tapi kalau apa namanya niat kita itu yang paling tinggi, nawaitul wudu'a li fardhis salah atau listibahati fardhis salah. Itu yang paling tinggi, nawaitul wudu'a listibahati fardhis salah, atau nawaitu fardhal wudu. Ya, itu paling tinggi, nawaitu fardhal. Kalau niat fard itu atau niat wajib itu niat yang paling tinggi. Jadi artinya apa yang paling tinggi? Artinya termasuk di bawahnya ibadah-ibadah yang bawa salat. Ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, misalnya kita mau nawaitu wudu'a, nawaitu fardal wudu. Ya, uh, nawaitu apa? Nawaitu fardal al wudu. Tapi kita bisa melaksanakan baca Al-Quran, padahal baca Al-Quran itu sunnah. Kita bisa juga apa namanya? Kita bisa juga uh, sholat sunnah, padahal kita niat wudhu tadi untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk ibadah sunnah. Ya. Tapi kita mau laksanakan apa? Mau laksanakan sunnah, salat sunnah. Ya. Itu artinya. Maka apa namanya? Niat yang paling tinggi itu adalah apa namanya? Nama itu fardal wudu. Ya, nama itu fardal wudu. Maka kamu kalau mau baca Al-Qur'an, tapi saat mau baca Al-Quran tapi mau wudu, niat wudu itu nawaitu fardal wudu boleh, karena itu nawaitu fardal wudu itu yang paling tinggi. Tapi kalau kamu mau apa namanya nawaitul wudu'ah liqiraatil Quran. Saya berniat wudu untuk baca Al-Quran. Ya, saya berniat wudu untuk baca Al-Quran. Kita tidak boleh apa namanya melaksanakan salat kalau kita wudu untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Kenapa? Karena wudu ini untuk apa? Untuk ibadah sunnah, bukan untuk ibadah farad. Karena yang farad itu lebih tinggi derajatnya daripada apa? Dari apa namanya? Dari ibadah sunnah. Maka tidak bisa apa namanya niat untuk sunnah tidak sesuai untuk apa? Tidak cukup untuk ibadah apa namanya? Untuk ibadah farad. Nah, itu apa namanya? Itu tentang niat. Atsani ghaslul wajh. Ya, atsani ghaslul wajh. Ya, ghaslul wajh itu apa namanya? Kedua, rukun yang kedua atau wajib yang kedua di salat itu, di wudu, artinya mengguyur wajah. Ya, saat kita apa namanya? Mengguyur wajah. Itu ada apa namanya, waktu niat itu kapan? Waktu niat itu apa namanya? Kapan kita apa namanya boleh niat? Ya, kita boleh niat saat kita apa? Saat kita mau mulai mencuci apa namanya? Mau mulai mencuci kepala, apa mencuci mengguyur wajah, ya. Saat kita mulai mengguyur wajah itu waktu niatnya. Jadi gitu. Saat itu begini. Nah, nawaitul wudu'ah saat kita mau ambil air untuk mengguyur wajah, nah itu waktu niatnya. Nawaitul wudu'ah li fardis salah, atau nawaitu fardal wudu, itu waktu apa namanya? Waktu niat. Ya. Jadi waktu niat itu awal ibadah. Ya. Pas pertama mau mulai ibadah itu waktu apa namanya? Itu waktu apa? Waktu niat. Nah, kenapa Amiruddin? Amiruddin itu langsung nggak bisa, internet kayaknya gagal. Nah,
Kemudian wajah itu mengguyur wajah itu rukun yang kedua di dalam apa? Di dalam fardu wudu. Nah, rukun wudu itu ada batasan. Ya, wajah itu mengguyur wajah itu ada batasan. Apa batasnya? Batas wudu wajah itu tinggi dari tinggi dan apa namanya eh, lebar juga lebarnya ya dari tinggi batas tinggi itu dari tempat tumbuh rambut. Nah, mana tumbuh rambut orang biasa ya dari sini ya. Nah, itu tumbuh rambut sini itu apa namanya itu awal atau apa namanya batas wajah. Jadi kita mulai harus kena airnya kena tempat ini ya harus kena apa namanya kena tempat ini maka apa namanya mengguyur wajah itu dari tempat ini itu dari tinggi sampai mana sampai apa namanya nah sampai apa namanya sampai tulang rahang dan apa namanya tulang rahang dan dagu ya nah, kalau beliau bilang wahadduhu batasnya ya batasnya min manabiti sya'rir ra'si ya wahadduhu tulan tertingginya tingginya tulan min manabiti sya'rir ra'si dari tempat tumbuh rambut ya ila muntahal lihlain sampai ke tulang sampai ke tulang rahang dan dagu ya sampai ke tulang rahang dan dagu. Nah, qal wa ardan dan apa namanya sedangkan lebarnya batas lebarnya dari apa namanya dari telinga ini sampai telinga yang lain. Ya. Wahakala itu batasnya maka apapun yang ada di dalam batas ini semua harus kena air ya semua harus apa namanya semua harus kena air dimana ada rambut ya dan itu ada rambut di bawahnya di belakangnya ada kulit maka rambut sama kulit harus kena air. Oke, di sini ya biasanya orang yang sering itu tinggal di tempat ini ya tempat ini. Nah itu apa namanya wajib juga apa namanya kena kena air karena itu di dalam batas apa dalam batas nikah. Nah rambut yang di sini ya rambut yang di sini juga harus kena apa namanya kena kena air. Rambut kumis sama kulitnya yang belakang harus kena apa namanya harus kena air. Apapun yang di dalam batas wajah itu harus apa namanya harus kena air. Nah, dan untuk apa namanya untuk lihya artinya untuk apa namanya jenggotnya itu nanti akan datang saat kita melaksanakan sunnah. Tapi saat kita melaksanakan mengguyur wajah, saat kita mengguyur wajah itu ada rambut di batas di tulang di tulang rahang dan dagu. Nah itu kalau ada rambut masih di batasnya itu wajib kena rambut, airnya kena rambut dan kena kulitnya yang di belakang. Tapi kalau apa namanya jenggotnya bukan tebal ya karena itu kadang-kadang orang punya jenggot yang tebal tebal itu artinya apa kalau kita duduk depan beliau kita tidak bisa lihat kulit badan beliau. Nah, tapi saat kita duduk depan orang kita bisa lihat dari depannya bisa lihat kulit di belakang jenggotnya itu wajib mencuci wajib mengguyur belakang sama depannya ya zahir dan batin ya zahir dan batin itu wajib apa namanya wajib mencuci. Nah, itu tentang apa tentang wajah. Nah, وقال والثالث غسل اليدين إلى المرفقين ya والثالث غسل اليدين yang ketiga rukun yang ketiga adalah mengguyur kedua tangan hingga ke bagian siku ya hingga ke bagian siku itu artinya itu tulangnya ya tulangnya di sini itu namanya merfak bahasa Arab itu namanya merfak tulang yang di sini itu batas tangan maka apa namanya kita harus mencuci wajah itu mencuci tangan mengguyur tangan dari sini sampai mana sampai sampai tulang ini itu yang wajib
Tapi kita tidak bisa yakin ini air sudah sampai ke batasnya. Kecuali kapan? Kecuali kita ada tambahan dikit. Jadi dari batasnya kita tambahan dikit. Maka tambahan ini wajib. Jadi wajib. Ya, karena ada kaidah dalam fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu yang yang tidak bisa apa namanya yang tidak bisa yakin sempurna wajib sesuatu ini malayatimul wajibu illa bihi. Jadi sesuatu ini yang di sini kita tidak bisa yakin ini sudah kena atau tidak. Maka kita harus tambah. Itu jadi yang tambahan ini walaupun tidak ada apa namanya tidak ada ayat dan hadis tentang itu, tapi kita itu apa namanya untuk yakin batasnya sudah kena semua ayat. Ya, untuk apa namanya batasnya itu semua kena ayat. Nah, baik. Qal ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si. Ya, keempat adalah apa namanya? Mengusap ya, mengusap sebagian dari apa? Sebagian dari kulit kepala. Nah, kalau orang nah apa namanya? Itu Qal ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra's, ya. Rukun yang keempat adalah apa namanya? Uh, apa namanya? Mengusap sebagian dari kulit kepala. Karena mungkin orang itu tidak punya rambut, orang ini jadi orang botak. Mungkin tidak bisa. Nah, jadi apa namanya intinya kena air di kulit kepala. Nah, au sya'rin fi haddihi, atau sehelai rambut saja batas kepala, ya, walaupun satu rambut. Nah, baik. Nah, itu rukunnya. Yang kelima itu Farhan mau masuk tapi tidak bisa. Karena masih baru bisa. Ya. Yang kelima adalah ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima adalah mengguyur kedua kaki hingga ke bagian mata kaki, ya, hingga ke bagian mata kaki. Nah, jadi begini juga bagian mata kaki yang ulang mata kaki itu batas kaki. Maka kita wajib atas mata itu wajib kita mengguyur. Karena apa? Karena kita tidak bisa yakin batasnya sudah kena semua air kecuali kita tambah dikit. Maka tambahan ini jadi wajib. Ya. Nah, as-sadisu yang keenam, at-tartib, ya. At-tartib itu seperti tata cara ini, ya. Seperti tata cara ini kita kita mengguyur semua badan itu yang pertama niat, yang kedua muka, yang ketiga cuci tangan,
mengusap kepala, yang keempat, yang kelima apa namanya mengguyur kaki hingga apa namanya bagian mata kaki. Nah, itu apa namanya tentang wajah. Nah, Syekh rahimahullah taala berkata, kalau ada tanyaan, ya kalau ada yang mau tanya silakan, tapi nanti apa namanya nulis dulu apa namanya nulis dulu, nanti kita setelah selesai kita langsung tanya jawab. Ya, nah, wa in kana alaihi janabatun. Ya Amiruddin, kita sekarang di halaman 25. Kita di halaman 25. Bisa dengar saya, Amir? Amir dan Farhan bisa dengar? Bisa, Syekh. Nah, itu apa namanya? Amir bisa dengar? Amir bisa dengar? Mic-nya belum aktif kayaknya. Ya intinya bisa dengar. Coba pakai tangan, bisa dengar gitu. Bisa. Nah, wa in kana alaihi janabatun, wa in kana alaihi janabatun, ya, sedangkan bagi siapa yang terkena junub, ya, bagi siapa yang apa namanya yang terkena junub. Nah, min mujama'atin au khuruji mani, karena mungkin beliau berjima, artinya apa, hubungan suami istri, atau khuruju mani atau mengeluarkan mani. Binaumin au bighairihi, saat dia tidur, ya, ya tidur mimpi basah, au ghairihi, atau apa namanya atau karena sebab lainnya. Lazimahu ghuslun, ya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi, maka diwajibkan baginya mandi mengguyur seluruh badannya. Nah, itu artinya apa? Artinya mandi wajib, ya, wajib apa, mengguyur semua badannya. Nah, itu apa namanya kalau kita mengajar seorang awam yang tidak tahu cara mandi junub, kita ajarkan, ajarkan apa? Kamu kalau kena junub, maka kamu wajib untuk mengguyur seluruh badan. Jadi seluruh badan kamu kena air, harus kena air. Maka itu cara mandi wajib. Nanti itu ada cara sunnah. Nah, itu ada cara sunnah yang ikut sunnah Nabi, ya, wudhu sebelum yang pertama angkatkan hadas, angkatkan najis-najis yang di badan, bersih badan dulu, kemudian cuci tangan, kemudian wudhu. Nah, setelah selesai wudhu baru mengguyur siram air dari kepala yang pertama, terus yang dari bagian depan yang kanan, terus bagian depan yang yang kiri, bagian belakang yang kiri, terus bagian badan depan kanan, kiri, terus bagian badan belakang belakang kiri. Itu cara sunnah, ya, cara sunnah. Nah, qal ghaslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah, ya, dengan berniat mengangkat hadas besar, ya, dengan niat mengangkat hadas besar. Jadi gitu. Kalau orangnya kena junub, niatnya gimana? Nawaitu raf'al hadatsal akbar. Cukup.
Ya, nawaitu raf'al hadath al-akbar. Saya berniat untuk mengangkat hadas besar. Ya, itu artinya. Nah, kemudian setelah selesai dari uh, tentang junub dan bagaimana mandi junub, ya, dan mandi junub itu perlu dua hal. Yang pertama mengguyur air minyak di seluruh badan. Hal yang kedua itu hal yang kedua niat, ya, berniat angkat hadas besar. Nah, sekarang apa namanya, nawaqidul wudu, ya, membatalkan wudu. Ya, itu apa hal yang membatal wudu? Hal yang membatal wudu adalah di mazhab Syafi'i, di fikih mazhab Syafi'i adalah empat hal yang membatalkan wudu. Ya, yang pertama apa namanya, al khariju min ahadis sabilain, ya, wudu dibatalkan oleh keluarnya sesuatu dari dari dua jalan pelepasan, ya, ya, yaitu kubul, kemaluan maksudnya, dan dubur, ya, dan dubur. Nah, apa namanya, al-qubul atau dubur ala makan, ya, ala makan, dalam bentuk apapun. Jadi apapun yang keluar itu bisa batal wudu. Ya. Apa namanya, apapun yang keluar dari tempat dua kemaluan itu, maka itu dia batalkan wudu. Karena kalau ada yang keluar apa namanya, angin atau keluarnya sesuatu yang bisa kita lihat, itu semuanya hal yang membatalkan wudu. Nah, qal wa yanqudul wudu'a zawalul aqli. Hal yang kedua yang membatalkan wudu itu apa namanya? Qal apa namanya? Hilangnya akal, zawalul aqli, hilangnya akal karena tidur. Ya, akal maksudnya hilang bukan jadi orang gila, tapi akalnya hilang karena apa namanya? Karena mungkin apa namanya, tidur. Orang kalau tidur orang tidak bisa berakal. Wahakala. Nah, atau apa namanya? Atau ada sebab lain, ya, yang hilang akal itu mungkin beliau pingsan. Ya, pingsan itu artinya apa namanya? Akalnya hilang. Nah, juga semua itu. Nah, kecuali ada satu hal, akalnya hilang tapi wudhunya masih tetap ada. Apa itu halnya? Jika orang apa namanya, kecuali jika tidur dalam posisi duduk yang tepat dengan tempat yang diduduki di bumi. Orang duduk yang seperti kita duduk sekarang, maka tidak bisa, karena tempatnya tutup, ya, maka tidak bisa ada yang keluar, ya, tidak bisa ada yang keluar, nggak mungkin ada yang keluar, ya. Itu kecuali apa namanya, jadi wudhu itu kalau jika orang tidur itu wudhunya batal, semua halnya batal. Tapi jika orang duduk dengan dalam bentuk yang tutup tempatnya sampai tidak bisa keluar anginnya atau keluar sesuatu, maka itu apa namanya, wudhunya tidak batal. Itu satu hal yang bisa apa namanya, yang wudhunya masih ada, yang bisa berbuat wudhu masih ada. Tapi kalau dalam bentuk yang lain, dalam bentuk lurus badan, dalam bentuk angkat kaki, itu semua halnya wudhunya tidak bisa tetap ada. Karena kita mungkin ada yang keluar tapi kita tidak merasa ada yang keluar, maka apa namanya, wudhu itu batal. Nah, qal wa yanqudul wudu'a massu qubulin aw dubur. Ya, wa yanqudul wudu', ya, lalu wudu dibatalkan dengan menyentuh kubul atau dubur manusia. Nah, kita saat menyentuh kubul, maksudnya apa namanya, tempat kemaluan atau dubur, ya, kemaluan juga yang belakang,
kemaluan punya manusia, walaupun punya kita diri sendiri, ya, walaupun punya kita sendiri itu bisa jadi apa namanya halnya batal, walaupun kita bagian atau kena, ya, kena itu bisa apa namanya wudhu batal, tapi ada syaratnya, bukan setiap menyentuh tempat kemaluan jadi wudhunya batal, bukan, tapi ada apa namanya ada syaratnya apa? Qal minhu au min ghairihi, milik sendiri atau orang lain. Jadi kalau kita menyentuh punya orang lain atau punya kita, nah, tapi harus dalam bentuk khusus. Apa itu? Bibatnil kaffi, dengan telapak apa? Dengan telapak tangan. Nah, itu telapak tangan, al-kaf. Bibatni kaf. Kalau kena ke tempat kemaluan dengan telapak tangan, itu wudhunya batal. Terus kemudian apa lagi? Nah, dan batin jaringan, ya, dari tempat ini juga. Ya, tempat apa namanya batin jaringan. Maka apa namanya wudhu itu apa namanya wudhu ini batalkan. Ya, wahakala. Jadi, batasnya gimana? Itu yang tutup. Sekarang, kalau yang tutup itu yang di sini semua tutup. Kalau kita tutup itu, nah itu semua kalau kena tempat kemaluan, menyentuh tempat kemaluan, nah itu semua bisa apa namanya buat wudhunya batal. Tapi saat kita kena dengan tempat ini, nah ini minggirnya atau minggir di sini, minggir di sini itu wudhu tidak batal. Syaratnya harus kena atau menyentuh dengan batin telapak dan apa namanya batin apa namanya telapak tangan atau batin jaringan. Nah, itu syaratnya. Kabiran kana atau sagiran, baik orang dewasa atau anak kecil. Walaupun kita menyentuh punya anak kecil atau punya dewasa, itu tetap apa namanya wudhunya batal. Nah, walaupun anaknya sendiri, seorang menyentuh punya anaknya sendiri. Apa namanya? Walau mayitan, walaupun seorang itu yang menyentuhnya apa namanya menyentuhnya itu seorang yang meninggal, seorang mayat, ya, seorang apa namanya yang mayat. Maka apa namanya hidup atau mayat atau anak kecil atau anak besar, kalau kita menyentuh dengan telapak tangan dan batin jaringan, maka wudhu ini apa namanya wudhu ini batal langsung. Nah, وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين. Ya, wudhu juga dibatalkan dengan bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa yang bukan mahram. Ada beberapa syarat dalam hal ini. Yang pertama, itu yang hal mubatal wudhu kalau kita bersentuhan kulit dengan wanita, itu ada beberapa syarat. Yang pertama harus laki-laki dengan wanita, itu yang pertama. Yang kedua harus dua-duanya dewasa, ya, jadi punya syahwat, artinya punya syahwat, ya. Yang ketiga bukan mahram. Kalau ada seorang bersentuh dengan wanita yang dewasa yang mahram, maka wudhunya tidak batal. Tapi kalau tidak mahram, itu wudhu langsung batal. Ya, jadi ada beberapa hal, harus dengan wanita. Yang kedua harus dengan dewasa juga, wanita yang dewasa atau laki-laki yang dewasa, dan yang bukan mahram. Nah, baik. Yang lainnya bila hail, ada satu syarat lagi. Bila hail tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Jadi kita bersentuh kulitnya bukan kita bersentuh dengan ada baju, ada kain,
tapi kita langsung langsung kena kulit langsung, ya, tanpa tanpa berhalang, ya, tanpa penghalang, ya. Nah, qal illa dhufran, tapi ada ada yang yang ada kecuali dhufran, kecuali jika menyentuh kuku, ya, kecuali kita menyentuh kuku, walaupun dewasa, walaupun wanita, walaupun kita mahram, wudhu tetap ada, ya, tidak batal. Nah, au sya'ran, atau atau rambut. Nah, kecuali kuku atau rambut, au sinyan, atau gigi, ya, atau atau gigi, fala yanqudul wudu, maka wudunya tidak batal dalam tiga sesuatu ini. Kalau kita kalau kita menyentuh tiga sesuatu ini, wudu kita tidak batal. Apa sesuatu yang tiga itu? Gigi, rambut, wudu, kuku, ya, rambut, gigi, kuku. Nah, sampai sini 4 hal yang bisa buat wudhu kita batal, kita sudah jelas. Yang pertama kita sudah sebut zawalu yang keluar dari dua kemaluan, ya, dalam bentuk apapun. Yang kedua zawalul akal, hilangnya akal. Yang ketiga yang ketiga bersentuhan atau yang keempat yang ketiga masuk kubul, ya, dibatalkan menyentuh kubul dan dubur sendiri, punya sendiri atau punya orang lain. Yang keempat bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang dewasa. Itu 4 hal yang bisa yang bisa buat wudhu kita bisa buat wudhu kita dibatal. Nah, sampai ke sini kita sudah selesai dari farad wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Sekarang kita menjelaskan tentang ibadah salat, ya, tentang ibadah salat yang seorang muslim atau laki-laki maupun laki-laki atau perempuan itu semua harus mengetahui, harus belajarnya. Ya. Sekarang kita mau menjelaskan tentang ibadah salat, dan yang pertama di dalam ibadah salat ada syarat dan ada ada lagi juga rukun, ya, ada syarat dan ada ada rukun. Syarat salat itu apa? Syarat salat itu sesuatu yang wajib dilakukan sebelum kita masuk salat atau sebelum kita melaksanakan salat. Itu arti syarat. Itu beda syarat dan rukun apa? Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan atau wajib dilakukan sebelum salat. Tapi rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan saat kita dalam salat. Itu beda antara rukun dan antara rukun dan syarat. Ya. Sekarang untuk syarat salat itu, Syekh rahimahullah ta'ala berkata, wa yushtaratu li sihhatis salah, ya, wa yushtaratu li sihhatis salah, dan kemudian diharuskan memenuhi syarat-syarat untuk kebesaran salat. Yaitu yang pertama ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin, ya, mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Sebelum itu mengetahui waktu salat itu sebelum salat pasti sebelum salat atau saat kita melaksanakan salat pasti itu sebelum sebelum salat, ya, itu harus dengan dengan yakin. Maka tidak boleh orang melaksanakan salat dengan ragu, ya, dengan keraguan, ya, wahakala. Nah, biyaqin itu cara yakin. Mungkin ada cara yakin, cara mengetahui waktu salat masuk itu ada caranya mungkin antaranya kita bisa lihat, ya, seperti waktu maghrib matahari itu turun, kalau turun sampai hilang itu artinya yakin waktu maghrib sudah masuk. Nah,
Au bi ikhbari thiqa, atau ada orang yang jujur, orang yang baik bilang matahari sudah apa namanya sudah maghrib, ya sudah turun dari langitnya, atau apa namanya dengar azan, itu artinya yakin kita apa namanya kita waktu salat sudah masuk. Nah, nah, au ijtihad, ya, atau melalui apa? Melalui ijtihad. Ijtihad itu ada cara juga, ya. Ijtihad itu ada cara, ya. Ijtihad itu mungkin setiap pagi jika waktu subuh sudah masuk kita dengar ayam teriak. Nah, itu apa namanya? Itu ijtihad. Ya, itu ijtihad. Atau misalnya setelah salat maghrib, ya, setiap hari saat saya selesai salat maghrib, saya salat sunnah 6 rakaat. Kemudian saya baca satu juzuk atau dua juzuk dari Al-Quran. Pas saya selesai dua juzuk itu langsung azan Isya biasanya. Maka hari ini gimana cara saya mengetahui waktu salat Isya masuk atau tidak? Nah, saya hari ini mau salat setelah salat maghrib, saya salat sunnah 6 rakaat. Kemudian saya mau baca dua juzuk, pasti waktunya sudah masuk. Nah, itu namanya ijtihad. Ya, itu namanya ijtihad. Wahakala. Nah, au ghalabati dhann, ya, dan dan dugaan yang kuat, ya, dugaan yang kuat. Nah, kalau batu dhan itu mungkin kita ikut orang itu yang depan kita, apa namanya biasanya salat 6 rakaat, baca 2 juzuk, kemudian salatnya masuk azannya masuk, atau azan, dengar orang azan. Nah, hari ini kita pakai cara ini, nah, gitu, ikut orang lain, bukan ikut cara sendiri tapi ikut orang yang lain. Nah, wahakala. Fa'in shalla ma'asyak lam tasih salatuhu. Maka apa namanya, jika seseorang melakukan salat, eh, apa namanya, melakukan salat dengan keraguan, ya, melaksanakan salat dengan keraguan, maka salatnya tidak sah. Seorang kalau melaksanakan salat harus yakin waktunya sudah masuk. Tapi kalau kita melaksanakan salat dengan keraguan, itu salatnya tidak sah. Nah, syarat yang kedua yaitu wa yustaratu ma'rifatul qiblah, ya, kita harus mengetahui arah kiblat. Itu syaratnya. Sebelum kita masuk salat kita harus sudah yakin arah kiblat itu mana. Nah, wajibu, nah, karena itu ada dalam juga ada dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat melaksanakan melaksanakan salat 2 rakaat di depan Al-Ka'bah, Rasulullah SAW ke arah kiblatnya arah Al-Ka'bah. Tapi seorang muslimin belum tahu arah kiblat itu mana. Nah, maka Rasulullah SAW saat salat depan Al-Ka'bah, Rasulullah SAW bilang sama sahabatnya, hadihil Ka'bah, ini adalah Ka'bah. Itu apa? Hadihil qiblah, ini adalah kiblat. Ya, ini adalah kiblat kita. Nah, qal wa yajibu satrul aurah. Syarat yang ketiga, ya, wajibkan menutup aurat, ya, wajibkan menutup aurat bisatirin, ya, dengan penutup tahirin yang suci, ya, dengan menutup yang suci. Nah, mubah yang dan juga penutup itu suci dan dan mubah, ya, jadi halal. Nah, yang keempat dari syarat-syarat salat, wajibu raf'un najasa, lalu diwajibkan pula menghilangkan najis. Ya, najis itu di badan atau di tempat salat atau di pakaian kita. Ya, itu wajib hilangkan najis
dalam 3 tempat ini, badan atau pakaian atau tempatnya harus hilang najis, karena kita melaksanakan salat kita berdiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, minats thawbi wal badani wal makan, ya, yang terdapat pada baju, tubuh dan tempat. Nah, wa yajibu 'alal qadir an yusalli al-fardha qa'iman. Ya, itu sekarang beliau masuk mulai menjelaskan tentang apa? Tentang rukun-rukun salat, tapi waktunya karena sudah hampir selesai, maka apa namanya? Maka kita apa namanya? Cukup sampai sini, kita ambil apa namanya? Ambil pertanyaan dari kalian. Kita terakhir baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Subhanahu wa taala alam. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya tentang apa namanya, tentang wudu dan tentang syarat-syarat salat. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang furudul wudu Syekh. Iya, kenapa? Yang kedua yang ghusl wajhi hadduhu, yang Ya. hadduhunya Syekh. Itu penjelasannya bagaimana sih? Yang hadduhu, batas-batas. Iya, batasnya itu kalau tingginya dari apa namanya, dari tempat tumbuh rambut. Ya, dari tempat tumbuh rambut sampai mana? Sampai tulang rahang dan dagu. Itu batas apa tinggi. Tapi batas lebarnya dari telinga sampai telinga apa? Sampai telinga yang lain. Itu batasnya. Maka apapun yang di dalam batasnya, kita apa namanya, kita harus mengguyurkan, ya, harus apa namanya, harus kena air, ya, rambut atau di belakang rambut. Terus jelas nggak? Satu lagi sih. Nah, silakan. Satu lagi sih. Ya. Yang mashul kubul au dubur adami bikafi au butunul asobi, itu yang sogiran au kabiran sih. Yang sogiran itu apa ada batasan umurnya sih? Enggak ada batasan, walaupun baru lahir. Baru lahir juga, ya. Yang ini sih apa? Yang sholat alal qadir itu apa? Yang sholat wajib itu kalau mampu berdiri ya. Apakah sholat sunnah juga kita? Kalau yang wajib berdiri itu hanya di salat farad. Tapi salat sunnah kita boleh salat sambil duduk walaupun kita mampu berdiri. Nah, syukran Syekh. Nah, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan. Ada yang mau tanya? Mau bertanya sedikit Syekh. Apaan? Masalah hadduh ini, dan dikatakan kan min mana bitasya'r. Iya. Bagaimana pendapat Syekh tentang orang-orang yang gundul ini, nggak punya rambut di kepalanya ini? Gimana itu? Batasannya itu seperti apa? Oh, kalau kita mengusap kepala maksudnya? Iya. Atau mengguyur wajah? Yang mengulur wajah kan biasanya ada sampai batas kening. Itu biasanya kita ada batas kepala. Misalnya itu kalau saya misalnya suka ada rambut di sini kan, batasnya bukan artinya sampai sini, tapi saya wajibnya sampai sini aja. Itu sudah kelihatan seorang kalau wajah itu, kalau dalam bahasa Arab wajah itu ambil dari lafaz al-muwajahah, terhadap. Jadi dari terhadap. Maka batasnya ulama ambil batas itu semua yang bisa terhadap, ya, jadi terhadap kemana, ke depan. Nah, itu namanya batasnya. Nah, jadi seorang itu tergantung orang. Ya, tergantung orang. Kadang-kadang orang itu kepalanya agak turun gitu, kadang-kadang bentuk kepala agak tinggi gitu. Ya, jadi tergantung orang gitu.
Itu termasuk dalam istiftiqal waqt. Ya, betul. Terus kemudian walaupun gundul, Hah? walaupun orang itu gundul, tetap Iya, wajahnya. walaupun botaknya itu ada, pasti beliau tahu batasnya di mana. Oh, tapi ini kan terkadang di antara kita Syekh banyak orang yang sengaja menggunduli kepalanya dan sengaja dia pakai obat agar dia tidak tumbuh rambutnya. Bagaimana hukumnya itu Syekh? Oh, itu termasuk masalah yang lain, termasuk masalah kita berubah berubah bentuk yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk apakah itu boleh atau tidak boleh. Itu kata ulama sekarang. Masalah ini kalau orangnya buat operasi untuk merubah muka, ya, jadi mukanya bagus atau baik atau berubah kepala, itu tergantung hajat, tergantung darurat. Apakah kita kalau buat operasi ini karena mungkin perempuan itu tidak bisa kawin, tidak ada orang yang mau kawin sama dia kecuali dia sudah jadi hilangin bentuk ini. Nah, gitu. Itu sekarang boleh kita melaksanakan operasi. Tapi kalau tidak ada hajat, mukanya sudah bagus, baiknya gitu, atau kepalanya sudah bagus, tapi ada mau perubahan itu, nah maka itu tidak boleh. Pertanyaan yang kedua Syekh. Iya. Tentang yakin awistihad. Awistihad ini ya, di dalam berijtihad apakah tidak ada batasan-batasan orang yang masuk dalam berijtihad? Dalam berijtihad ini apakah ada batasan-batasan atau tidak memiliki batas-batasan bagi orang yang berijtihad? Maksudnya apakah boleh orang awam juga berijtihad? Bagaimana ukuran dalam ijtihad ini Syekh? Dalam sholat. Oh, ijtihad itu bukan maksudnya ijtihad dalam qaul mazhab fikih, tapi maksud ijtihad dalam masalah ini maksudnya begini, orang itu ijtihad jadi cari cara untuk mengetahui waktu sholat masuk atau tidak. Itu maksudnya ijtihad. Jadi itu bisa buat awam dan bisa buat orang lain. Bukan harus orang alim gitu. Kirain ini maksud ya, makanya bingung kan. Enggak. Bukan maksud ijtihad itu ijtihad yang ambil hukum dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah, enggak. Tapi ijtihad maksudnya di sini beliau melaksanakan atau cari cara untuk mengetahui waktu sudah masuk atau tidak. Masalah ayo silakan. Ghalabatul Zon ini saya belum paham sedikit penjelasannya bilang. Ghalabatul Zon itu kirain beliau dugaan beliau udah kuat atau tidak. Masih ragu, jadi ada dua arah seperti timbang. Ini ragu, ini yakin. Nah, terus yang kuat mana? Timbang yang diragu atau timbang yang diyakin? Kalau yang diyakin lebih kuat dari ragu, maka itu namanya ghalabatul dzan. Makanya itu. Syukran Syekh. Amiruddin, Muhammad. Syekh, nanti antum bisa lihat darasnya di YouTube. Sudah ada kemarin saya sudah ada darasnya di YouTube. Bisa lihat ya. Kalau ada yang kurang paham, kalau ada kurang paham, silakan dengar daras, kemudian tanya saya gitu. Nggak apa-apa lewat WA. Satu lagi saya boleh? Boleh. Ini kan masalah mengenai sholat tentang batal dan sahnya ini. Terus kemudian ada orang nanya, ini ada orang sholat jadi imam bisa.
Iya. Ada orang sholat jadi imam, terus pertengahan sholatnya dia menginjak kotoran cicak ya Syekh. Hmm, Ya kotoran cicak. iya. Tapi dia ragu nih kotoran cicak atau enggak gitu. Nah, kalau itu Dalam bentuknya. ya kalau ragu itu nggak usah batal salat. Terus apa namanya? Dia cium baunya Syekh. Apa? Dia cium baunya ternyata tidak benar gitu. Ah ini benar dah. Nanti Ya, sholat mau selesai. ya kalau misalnya kalau kalau apa namanya itu sampai kotorin baju tidak misalnya kita biasanya uh, yang punya kita itu bisa kita kalau buat itu langsung bisa hilang kan? Iya. Nah kalau itu nggak bisa buat gini pas lihat langsung dibuang ya dilempar maka apa namanya tapi lempar tanpa bawa jangan bawa karena kalau bawa salatnya batal di dalam fikih Syafi'i. Tapi caranya gini, kalau kena apa namanya kotoran cicak, nah itu langsung kita pakai apa pakai jari gitu langsung gitu. Intinya sampai hilang. Tapi kalau masih tetap ada basah dan ada bau kena di baju, kita harus apa namanya salatnya dibatal, harus apa namanya kita bersih baru kita salat lagi. Posisi seorang imam ini gimana sih? Ya harus Ya separuh. imam ini langsung apa namanya kalau imam yang punya yang kena kotoran itu imam kalau sudah tahu hukumnya beliau harus keluar dari salat dan ada yang di belakang beliau maju ke depan jadi imam. Ya kalau kamu lihat imam kena kotoran, nah tapi imamnya apa namanya nggak keluar dari salat, kamu wajib niat mufarakah. Syukuran. Balas. Muhammad. Assalamualaikum, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya tentang sholat. Ada seseorang sholat setelah di dalam 2 rakaat Terus, masuk waktu sholat berikutnya. nah terus. Pertanyaannya, sholat itu dikodok, berganti kodok, apa tidak? Jadi seorang itu masbuk atau apa? Masuk waktu sholat selanjutnya, terlambat sholatnya. Oh terlambat. Jadi apa namanya sholat melaksanakan salat kemudian setelah selesai waktu gitu. Iya. Nah itu udah qada jadi qada. Kalau baru dapat 3 rakaat, pas bangun 4 rakaatnya, Waktu salat keluar. selanjutnya masuk gimana? Ah itu cara. Walaupun satu rakaat melaksanakan satu rakaat dalam waktunya itu salatnya tidak qada ada. Intinya satu rakaat. Jadi baca Fatihah, ruku, sujud. Ya, jadi kalau baca Fatihah dan ruku dan sujud, terus bangun dari rakaat yang pertama, waktunya waktunya selesai, sudah keluar. Maka salat itu masih tetap ada, bukan qada. Ya, begitu. Pertanyaan kedua tentang niat. Nah, Tentang niat. Nah, terus. Niat wudhu, iman niat sholat. Kan ada seseorang nggak bisa membarengkan niat dengan melaksanakan seperti sholat. Tidak bisa dibarengkan dengan takbiratul ihram. Oh iya, terus. Lalu bagaimana cara solusinya gitu? Itu masalah ini gampang. Itu masalahnya gini. Seorang saat kita maka sunnah di dalam mazhab Syafi'i kita harus mengucap, benar nggak? Nah, di dalam mazhab Syafi'i sunnahnya ucap niatnya. Caranya gimana? Saat kamu mau takbir salat usolli fardha, Allahu akbar, cukup itu. Karena apa? Karena dalam hatinya seorang kalau mau baca Allahu akbar untuk apa?
Ini untuk apa? Pasti untuk sholat. Ya, jadi itu apa namanya niat itu dengan takbirat ihram itu bukan harus apa namanya fokus dan itu enggak. Intinya kita apa namanya tujuan kita dalam hati ini melaksanakan atau melakukan hal ini atau amalan ini untuk salat, ya salat zuhur atau salat apapun. Gitu. Ya, Jadi itu gampang, gampang bukan masalahnya yang sulit. Amiruddin. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Silakan mau tanya. Ini saya mau tanya masalah niat. Ya. Kalau niat sholat qadha digabung dengan sholat sunnah, apakah boleh Syekh? Nggak boleh. Karena salat qada kalau jika itu salat fardu tidak boleh gabung dengan sunnah. Karena sunnah itu di bawah fardu. Jadi nggak bisa ya Syekh? Nggak bisa, kita harus misalnya kita tidak salat zuhur hari ini, lupa mungkin. Besok saya ingat, oh saya salat dengan salat duha atau salat ratibah. Nggak boleh, harus beda niatnya. Oke. Ya. Satu lagi pertanyaan saya. Yang tadi masalah prasangka zon itu, kalau misalnya setelah prasangkanya sudah selesai gitu, ternyata salah. Apa yang diprasangkakan itu salah, ternyata waktunya belum masuk waktu sholat. Apakah harus qadha sholat atau udah nggak perlu sholat lagi? Enggak, kalau kamu yakin kamu melaksanakan sholat sebelum waktunya, kamu harus ulang lagi sholat dalam waktunya. Itu kamu kalau jika kamu yakin. Tapi kalau kamu ragu, oh saya salat itu dalam waktu atau tidak, masih ragu, maka salat itu tetap dalam waktunya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu yakin salat itu melaksanakan di luar waktu, maka salat itu harus ulang. Saya boleh tanya satu lagi, saya. Silakan, nggak apa-apa. Ada di tempat di wilayah saya itu ada masjid. Setelah sholat Jumat itu langsung sholat berjamaah untuk sholat zuhur. Ya, terus? Itu gimana hukumnya saya? Mungkin mereka takut syarat-syarat salat Jumat belum sesuai. Maka mereka ikhtiar salat zuhur gitu. Maka ini tidak apa-apa. Syukur ya. Gitu. Gimana, sudah? Terima kasih sudah. Sama-sama. Sudah, kita selesai. Farhan? Insyaallah. Udah kita baca subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa